Ketika orang-orang yang hatinya sirik melihat bangunan rumah yang megah seperti ini, pasti ada yang batin gini, halah, paling ya ternak tuyul, wong gak pernah kerja kok rumahnya bisa bagus gini. Haha, itulah orang-orang yang hatinya sirik, tanda tak mampu. Ada juga yang batin gini, pantes lah, lawang anaknya sultan, pasti dapat warisan. Harusnya mereka itu membatinnya seperti ini. Masya Allah, ini pasti desainernya Mas Eko M7 Barokah. Sudah desainnya bagus, orangnya ganteng, semoga lekas naik haji dengan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu, amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, video ini merupakan bagian kedua yang merupakan penjelasan tentang model fasadnya, yaitu tampak depan, tampak atas, tampak samping, bagian belakang secara mendetail mengelilingi rumah ini, baik dari samping atas, kemudian samping depan, dan seterusnya. Sobat M7 semuanya, bagi yang belum melihat video bagian pertama, untuk mengetahui detail denahnya, nanti linknya bisa dilihat di kolom deskripsi. Sobat M7 semuanya, pada yang bagian kanan itu adalah kondisi sebelum dibangun, sehingga pada yang ini adalah sisi yang ini memang tidak dirobohkan sehingga atapnya masih tetap. Kemudian yang akan dirobohkan itu kan yang ini, sehingga pada bagian ini adalah tetap. Nah, jadi menjadi ini. Nah, yang ini sekarang berevolusi menjadi bangunan yang megah, luar biasa, mempesona, cetar, membahana. Ini adalah detail untuk denah lantai satunya. Kemudian ini adalah detail untuk denah lantai duanya. Bangunan yang lama tidak ditingkat. Konsep yang sudah saya jelaskan ada di video yang pertama. Silahkan untuk diklik di deskripsi. Sobat M7 semuanya, pada bagian awal ini akan saya tunjukkan kerangkanya ketika masih berupa lantai satu. Jadi pada bagian depannya seperti ini, sampingnya seperti ini, kemudian pada belakangnya adalah seperti ini, muter. Ini adalah tempat untuk wudhunya, nanti akan ada bagaimanakah untuk atapnya. Kemudian tampak untuk pintu belakang. Kemudian ada jendela. Nah, ini adalah pada bagian dapur belakangnya. Tangganya dari bawah sini, kemudian sampai di posisi ini, tingginya ini sudah 180. Pada bagian yang merah ini adalah untuk lubang sapi tank dan memang sudah ada, sehingga tidak terganggu dengan adanya tangga ini. Apabila tangga ini mau dibuat untuk tempat penyimpanan, maka nanti lokasinya bisa berada di sini. Kemudian ini bisa ditutup seperti ini, sehingga yang nanti akan digunakan untuk buka tutup bagian pintunya nanti akan sebelah sini. Misalnya seperti ini untuk laci-lacinya. Lah pada bagian sini dalam keadaan darurat, misalnya mau kuras WC baru dibuka untuk ke sapi tanknya ini. Pada bagian ini adalah kulkas. Kulkas tingginya sudah mencukupi di bawah tangga sehingga efektif. Nah, yang sebelah sini ini adalah di bawah tangga, juga bisa digunakan untuk penyimpanan barang. Ini ditarik ke depan seperti ini, kemudian diberi panel-panel, terus diberi pintu-pintu laci-laci seperti yang di dapur tadi. Ya, seperti ini untuk denah di lantai satunya. Sobat M7 semuanya, ini adalah denah lantai duanya. Pada bagian atas ini adalah 2 kamar kos. Kemudian ini adalah lubang tangga yang depan, terus yang ini adalah lubang tangga samping. Ini adalah kamar depan yang berada di lantai 2, ini adalah gudang, kemudian ini adalah kamar mandinya. Nah, 2 ini adalah untuk tempat kamar mandi. Memang pada bagian sini tidak ditinggikan karena nanti ini akan didek untuk tandonnya. Pada bagian sini seperti ini bentuk untuk temboknya. Nah, ini untuk bagian atap sebelah sini miring seperti ini karena di sini itu kan pada bagian tangga, sehingga tidak usah atapnya tinggi-tinggi, mubazir membuat atap tinggi-tinggi. Cukup dibuat miring seperti ini aja untuk menonjolkan kesan ini. Nanti akan jadi megah. Nah, sekarang akan saya satukan antara lantai 1 dan lantai 2. Nah, seperti ini ketika sudah menjadi lantai 1 dan lantai 2. Nah, dengan iringan doa Sobat M7 semuanya, maka rumahnya sekarang sudah jadi. Tinggal ngecat. Secara umum dari depan sampai belakang sudah.
Ini adalah detail-detail ukurannya. Kesininya lantai 1 itu 4 meter. Untuk tinggi lantai 2-nya sampai sini itu adalah 3,25. Sedangkan sini itu adalah 4,15. Tingginya ini adalah 2,7. Untuk detail-detail lain itu standar semuanya. Pada bagian ini ke sini adalah 2 meter. Ini adalah nanti gentengnya untuk tangga. Kesininya adalah 1,8. Nah, ini pada bagian yang penting agar nanti pas. Kesininya ini adalah 3,7 meter. Pada bagian sini, ini ketinggiannya adalah 80 cm. Sehingga pada tangganya yang sini itu sudah aman untuk kepala. Nah, ini untuk pada bagian detail untuk tandonnya. Tandonnya ini misalnya cukup 1, ya sudah 1 saja. Tapi kalau mau 2, ya ditaruh di sebelah sini. Untuk model gentengnya silahkan divariasi. Apakah untuk di sini juga harus ditutupi atau terbuka seperti ini. Nah, Sobat M2 semuanya, sekarang kita akan mulai ngecat agar bagus. Kita beli cat dulu, numpak tank. Wong sugih biasa numpak tank. Nah, seperti inilah ketika sudah proses ngecatnya selesai. Loh, kok cepet? Lagi tuku cat. Kok wis mari? Lah, sekti loh. Nah, ini Sobat M2 semuanya perbandingannya. Pada bagian sini itu adalah ini. Untuk modelnya saya variasi untuk catnya. Sekarang ini tidak diubah sama sekali, sama persis, tinggal warnanya disesuaikan menyatu dengan warna yang bangunan yang megah ini. Nah, inilah sekarang yang ini, rumah ini kan sudah dirobohkan. Ini sudah masa lalu yang menjadi kenangan perjuangan. Sekarang sudah berganti dengan rumah gedung yang tinggi. Mari kita ucap syukur alhamdulillah. Jangan lupa ketika menempatinya kita mulai dengan bacaan. Bagi-bagi berkat, bagi-bagi sembako, bagikan nasi kotak ke semua orang sak kabupaten. Tampak dari sini fasadnya antara model bangunan yang lama ini menyatu dengan ketinggian bangunan yang baru. Sehingga misalnya dilihat dari depan seolah-olah ini itu juga bangunan tingkat. Ya apa? Apalagi kalau dilihat dari sini, nuansa abu-abu, putih, dan merah yang ngejreng membuat rumah ini jadi gagah. Permainan batu alam di tembok sini dan pagar membuat suasana semakin keren. Nah, pada bagian ini memang beliau, Pak Rosid, menginginkan ada jendelanya dulu sementara. Walaupun di sini adalah rumah tetangga, katanya ini kan di lantai atas. Nanti kalau tetangganya ini mau bangun tingkat, ya monggo ditutup saja, tidak masalah. Nah, ini adalah area untuk tempat cuci di lantai 2 untuk anak kos-kosan. Nah, ini adalah untuk tandonnya. Kalau mau perbaikan tandon, maka pakai tangga, tangganya taruh sini, kemudian naik ke sini. Kemudian pada sisi yang sebelah sini untuk tempat wudhu, untuk temboknya ini tidak usahlah dibuat tembok tinggi agar ruangan kamar ini dan kamar mandi sirkulasinya dapat bagus. Kalaupun agar tidak terkena hujan ketika wudhu, ya cukup diberi atap semacam kaca seperti ini. Sehingga cahaya matahari masih bisa masuk. Ini adalah modelnya pintu gesernya, walaupun di sini ada pintu tidak menghalangi untuk sirkulasi kamar mandi. Karena untuk ventilasi kamar mandi kan tinggi. Untuk jendela musola dibuat lebar saja, biar segar udaranya sehingga khusyuk sholatnya. Nah, pada bagian sini bisa dibuat pagar ataupun tidak. Karena pada bagian sini itu kan masih tanahnya. Kesini pun pasti ada pagarnya. Pada sisi ini adalah genteng, di atasnya tangga. Ini merupakan trik agar tidak boros untuk bahan-bahannya. Kalaupun ini ditembok sampai atas juga percuma, hanya menjadi ruang kosong, nanti dihuni makhluk halus. Genteng miring ini juga untuk menonjolkan bagian kamar kosnya ini agar menjadi menonjol seperti ini. Dengan bentuk yang menonjol seperti itu seolah-olah inilah aku. Ini adalah jendela yang dari ruang TV di lantai 2 berguna kalau mau memperbaiki genteng keluarnya dari sini sehingga mudah. Untuk pada sini ada 2 jendela untuk kamar kosnya untuk melihat-lihat suasana yang ada. Pada bagian sini ini adalah jendela untuk dapurnya, kemudian ini adalah pintu samping. Nah, ini adalah jendela yang berada di tangga bagian bordesnya. Pintu ini pada bangunan lama sudah ada, tidak berubah, berikut juga dengan ventilasi ini. Ini adalah detail
Bentuknya begitu terlihat kokoh, tidak tertandingi, kayak slogannya semen. Pada bagian sini ornamen merah menjadi porosnya. Ini adalah kamar tidur di lantai 2. Dengan 2 daun pintu membuat kelihatan tambah mewah. Untuk plafonnya di balkon atas dan di teras bawah ini memakai motif kayu sehingga elegan eksklusif. Pada bagian sini ini murni untuk tamannya. Sedangkan untuk carport di sini pun masih ada tanah lagi, orang kaya. Nah sobat M2 semuanya, demikian review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.